Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Asrianti, Kepala SDIT Kurota Ayun Dua. Saya ingin berbagi praktik baik tentang kepemimpinan pembelajaran yang berjudul mengoptimalkan implementasi kurikulum merdeka melalui Kemudi Putar. Semoga praktik baik yang saya buat ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Mengoptimalkan implementasi kurikulum merdeka melalui Kemudi Putar. Kualitas kepemimpinan sekolah akan sangat berdampak terhadap efektivitas sekolah dan kualitas belajar siswa. Kepala sekolah yang berkualitas akan lebih menekankan dan fokus pada kepemimpinan pembelajaran dan mengembangkan kemampuan guru-guru di sekolah mereka. Orientasi kepala sekolah bukan hanya menyelesaikan administrasi belaka, namun lebih menekankan pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Narasi yang digambarkan di atas sebagai sosok kepala sekolah menjadi tantangan tersendiri bagi saya sebagai kepala sekolah di SDIT Kurota Ayun Dua. Saya akui saya masih banyak mempunyai kekurangan dan keterbatasan ilmu. Sekolah dibuka tahun 2018, siswanya berjumlah 28 orang. Jujur saya akui, di saat saya diangkat menjadi kepala sekolah, saya belum punya banyak pengalaman di dunia pendidikan. Pengalaman yang saya punya hanyalah mengajar di SDIT Kurota Ayun Batu Sangkar selama 2 tahun. Kesungguhan itu diuji, kemampuan mengelola sekolah juga diuji. Awalnya siswa belum terkondisi dengan baik. Ada Sinarto, bukan nama asli, yang masih ditemani orang tuanya ke sekolah. Ada juga Jimmy yang suka berkelahi dan keluar masuk kelas tanpa izin. Ada juga Sony yang selalu mengganggu teman dan bikin ulah di kelas. Ada juga anak yang tidak stabil emosinya. Selanjutnya, tidak itu saja, orang tua juga banyak komplain kepada siswa karena tidak nyaman sehingga tidak mau masuk ke sekolah. Ditambah lagi guru yang mengajar di sekolah rata-rata adalah guru yang menamatkan perkuliahan dan belum memiliki pengalaman mengajar. Proses pembelajaran yang monoton dan belum bisa melakukan pendekatan psikologi kepada siswa. Pembelajaran yang masih berpusat kepada guru dan masih banyak memakai sistem ceramah sehingga anak-anak kurang bersemangat dan kurang bergairah dalam pembelajaran. Hal itu berdampak kepada capaian pembelajaran yang rendah, jarang menjuarai perlombaan atau event-event yang diadakan tingkat gugus kecamatan, kabupaten ataupun nasional. Kendala lain, guru yang mengajar selalu berganti keluar masuk setiap tahun. Tantangan dan kendala tidak hanya datang dari dalam sekolah, tetapi juga dari luar sekolah. Di antaranya, masyarakat sekitar belum bisa menerima kehadiran SDIT Kurota Ayun Dua di tengah-tengah mereka. Hal itu terlihat dari akses jalan ke sekolah yang tidak lancar karena ditutup warga dan harus mencari jalan alternatif lain untuk sampai ke sekolah. Saya menyadari kekurangan saya, menyadari keterbatasan ilmu dan pengalaman yang saya miliki. Tapi saya bertekad dan punya kemampuan yang kuat untuk memajukan sekolah yang saya pimpin dan saya tidak akan mudah menyerah dengan segala kendala yang ada. Maka ketika ada dibuka uji kompetensi mengikuti sekolah penggerak, saya mencoba untuk ikut. Saya sangat tertarik dengan program sekolah penggerak yang digulirkan pemerintah dan saya berpikir jika sekolah saya lolos sebagai sekolah penggerak akan sangat membantu sekolah saya bangkit dari keterburukan. Alhamdulillah pada tahun 2021 SDIT Kurota Ayun Dua lulus sekolah penggerak. Saya merasa sangat terbantu dengan program-program sekolah penggerak. Saya dipandu bagaimana cara mengembangkan sekolah, mengembangkan pembelajaran dengan berpusat kepada siswa, mengelola sumber daya manusia yang ada di sekolah. Dari permasalahan yang berkembang, akhirnya saya melakukan beberapa langkah dalam mengoptimalkan implementasi kurikulum merdeka yang dikenal dengan istilah Kemudi Putar, kenali murid dan potensi diri serta lingkungan belajar. Langkah-langkah yang saya lakukan pertama yaitu mengenali karakteristik murid. Yang pertama melakukan asesmen awal, selanjutnya melakukan pendekatan psikologis, mendesain pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan strategi dan media pembelajaran yang mudah dipahami, membimbing dengan penuh kesabaran dan kesungguhan, melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti semua anak, menggunakan Chromebook dalam pembelajaran sekaligus untuk mengenalkan digitalisasi, melakukan kegiatan P5, monitoring atau BPI Bina Pribadi Islami untuk membentuk karakter siswa. Selain itu juga ada program buku muhasabah yang berfungsi untuk memantau perkembangan kemajuan anak di sekolah dan juga di rumah terkait dengan ibadah dan pembentukan karakter anak. Selanjutnya melakukan kegiatan field trip,
selalu berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan wali murid, konsultasi individu, melakukan observasi, dan juga refleksi berkala. Langkah-langkah yang kedua yang dilakukan adalah mengenali potensi diri. Di antaranya, mengenali potensi diri dan memetakan kompetensi yang dimiliki. Memetakan kompetensi guru dan menyusun program sesuai dengan kompetensi. Mengadakan berbagai pelatihan dan workshop implementasi kurikulum Merdeka. Kan materi yang 4 hari ini akan kita imbaskan ke sekolah imbas kita. Tetapi ini adalah amunisi balik. Atau kalau apa yang negatif itu baca dia punya satu saja. Ada yang Merdeka. Saya juga sering berdiskusi dengan guru baik melalui coaching ataupun melalui diskusi ringan terkait dengan perkembangan peserta didik, apa kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Mengaktifkan kombel di sekolah termasuk kombel rumpun dan terus mengupdate kemampuan di salah satu belajar, di antaranya di PMN, mengenalkan platform pendukung pembelajaran lainnya seperti ChatGPT, asisten guru, Gemini, dan lain-lain. Selalu berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan wali murid, menjalin kerjasama dengan masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan seperti makan bersama sebelum masuk bulan Ramadan, membagikan takjil, berbagi sembako dengan masyarakat sekitar tentunya, mengikut sertakan masyarakat jika ada kegiatan sekolah yang perlu menghadirkan seluruh unsur. Kolaborasi bersama guru dengan orang tua, komite sekolah, masyarakat sekitar, support yang sangat luar biasa dari pengurus Yayasan Wihdatul Ummah, kesabaran dan kerja keras, guru pun berbuah indah. Mengoptimalkan implementasi kurikulum Merdeka melalui kemudi putar, mengenali murid dan potensi diri serta lingkungan sekitar. Di antara perubahan-perubahan yang signifikan itu, yang pertama dalam waktu kurang 1 tahun, perubahan itu mulai tampak, capaian belajar siswa meningkat dari sebelumnya. Selanjutnya, sudah mulai banyak siswa yang menjuarai perlombaan atau event-event yang diadakan baik tingkat gugus, tingkat kecamatan ataupun tingkat kabupaten. Karakter peserta didik juga meningkat, di antaranya kemandirian siswa, kerjasama, gotong royong, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia sudah semakin baik. Peserta didik tergolong istimewa pun bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Hasil lapor pendidikan tergolong baik dari 6 kategori yang dinilai. Nilai literasi dan numerasi sudah cukup baik untuk pertama kali mengikuti kegiatan ANBK, yaitu 88,89% siswa sudah mencapai kompetensi minimum di bagian literasi, dan di bagian numerasi 70,37% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Guru dan kepala sekolah juga ada menjuarai event-event baik di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat provinsi. Hubungan dengan masyarakat sekitar sudah terjalin dengan baik. Terlihat dari akses jalan yang tidak lagi ditutup dan sudah ada nota kesepahaman yang disepakati. Guru yang hebat itu adalah guru yang senantiasa belajar, guru yang tidak mudah mengeluh dan tidak tunduk pada keadaan, guru yang mampu melewati segala rintangan. Guru yang hebat itu adalah guru yang mampu hadir di hati siswanya, guru yang kehadirannya dirindukan tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pendidik yang mampu memberikan kehangatan, ketenangan dan kenyamanan kepada siswanya, guru yang mampu menjadi orang tua kedua bagi siswa di sekolah, guru yang mampu melejitkan potensi siswanya, guru yang mampu menjalankan kemudi putar pendidikan di rel yang sesungguhnya. Guru seperti itulah yang akan mampu melahirkan generasi unggul untuk Indonesia Emas tahun 2045. Demikianlah praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.